Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu wa nastahdiih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah, an-nabiyur rasulul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'aliman sudur. Akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Amin ya Rabbi. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita di pagi hari yang membahagiakan ini. Langkah kita hadir di masjid ini dan rumah mulia ini, langkah ibadah, langkah thalabul ilmi yang tentunya menambah rahmat Allah, berkahnya yang bisa memberkahi kehidupan kita semua dan menambah amal ibadah kita yang insyaallah membahagiakan kita di din wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Kajian kita hari ini ayat 43 ya. Dimulai dari Al-Munasabah ya. Ba'da an zakara ta'ala ni'matahu ala bani Israel. Apa? Sudah tafsir ya. Tafsir ya. Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Alam mauti ahlil qasam ini. Dalam di awal ayat seperti ini yang menunjukkan adanya qasam. Ai wallahi, demi Allah, laqad a'tayna Musa at-Taurah. Sungguh pasti kami telah memberikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat ya. Mim ba'di, setelah ma ahlaknal umam, kami telah membinasakan umat-umat allati kanat qablahu, umat-umat telah terdahulu sebelumnya, ka qaumi Nuh wa 'adin wa Tsamud wa qaumi Lut wa ghairihim. Jadi setelah membinasakan umat-umat sebelum mereka, seperti apa? Ka qaumi Nuh, seperti umatnya Nabi Nuh. Wa 'ad, jadi kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu adalah umatnya Nabi Hud ya. Wa Tsamud itu kaumnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Soleh. Wa qaumi Lut, dan juga kaumnya Lut. Wa ghairihim, dan selain mereka, minal mukadzibina bi rusulihim atau li rusulihim,
di antara orang-orang yang mendustakan utusan-utusan yang datang kepada mereka. Jadi sungguh pasti kata Allah, wallahi ya, kami telah memberikan kepada Musa itu Taurat ya. Nah, apa setelah kami binasakan umat-umat sebelum mereka seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut dan selain mereka yang semuanya mendustakan utusan Allah. Basaira linnas ziya'an li bani Israil wa nuran li qulubihim, seperti cahaya bagi anak turun Israel, wa nuran ya, dan membawa nur ya, memberikan keterangan, penjelasan liqulubihim untuk kalbu mereka, yatabasyaruna bihal haqaiq, yang dengan Taurat itu mereka bisa melihat al-haqaiq, jamak dari hakikoh ya, hakikat-hakikat sesuatu, wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil, dan dengan Taurat ini mereka bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi seluruh kitab suci ya, baik itu Zabur, Taurat, Injil, apalagi Al-Quran, itu juga sebagai basair ya. Jadi basair itu saya kira mata hati ya, mata hati ya. Jadi kalau mata ini melihat yang fisik itu pun sangat terbatas, maka kita ditambahi dengan mata hati, yaitu kitab suci itu, sehingga kita bisa tahu sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata kepala kita, oleh indera kita, bahkan oleh akal kita ya. Sehingga kita tahu neraka, tahu surga dan lain sebagainya, karena basar ini bukan karena basiroh ya, bukan karena basar ya. Wa hudan wa rahmatun la'allahum yatadzakkarun, wa hudan minadh dhalalah, juga memberikan petunjuk dari kesesatan, wa rahmatan liman amana biha, dan pembawa rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Liyatta'izu bima fi minal mawa'id wal irsyadat al-ilahiyah, liyatta'izu, agar mereka mengambil aizah atau mengambil mau'izah, jadi mengambil pelajaran, nasihat ya, dengan apa yang ada di dalamnya, baik itu berupa mawa'id, jamak dari mau'izah, wal irsyadat al-ilahiyah, irsyadat cukup petunjuk atau pengarahan ilahiyah ya, yang datang langsung dari Allah Tuhan alam semesta ini. Wa ma kunta bijanibil gharbi, wa ma kunta bijanibil gharbi, ay ma kunta ya Muhammad bijanibi al-jabalil gharbi, dan kamu ya Muhammad tidak berada waktu turunnya Taurat ini, tidak berada di samping gunung Al-Gharbi yang barat. Tentu maksudnya ada gunung apa ini? Gunung Tur, dan letaknya memang di arah barat daripada dari bumi Palestina. Wa huwal makan alladzi kallama Allah Ta'ala bi Musa, yaitu gunung di mana
tempat mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa di Jabal Tur itu. Iz qadaina ila Musa al-amr. Khina ila Musa, yakni ketika kami mewahyukan kepada Musa bin nubuwah, kepadanya tugas sebagai nabi, wa arsalna ila fir'aun wa qaumi, dan kami wahyukan kepadanya bahwa kami utus kepada Fir'aun dan kaumnya Fir'aun atau umatnya Fir'aun itu. Wa ma kunta minasyahidin, dan tidaklah kamu waktu menjadi saksi. Ayo ma kunta minal hadirin fi dzakal makan, dan kamu tidak berada di tempat itu pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad diberitahu ini melalui wahyu, padahal saat itu bahkan Nabi Muhammad belum lahir ya. Tapi menjadi tahu karena Al-Quran tentunya. Walakin auha ilaika dzalika, akan tetapi Allah mewahyukan itu, mewahyukan kepadamu, liyakuna hujjah, agar menjadi hujjah, ini bukti, wa burhanan, bukti nyata, ala sidqika. Jadi tahunya Nabi Muhammad tentang wahyu Allah kepada Musa di Gunung Tur itu menunjukkan bahwa dia saat belum lahir kok tahu dari mana, apalagi juga tidak pernah belajar ke sekolah. Tahu tentu bukti bahwa Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berpendapat, yaqulu ta'ala munbihan ala burhani nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di sini dengan mengingatkan tentang bukti nyata akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara bil ghuyubil madhiyah, di mana Allah memberitakan atau memberitahukan tentang hal-hal yang gaib di masa lalu. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 4 tahun, kalau 3 atau 4 tahun itu yang sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi kok bisa bercerita tentang ini? Tentu itu kok tidak mungkin. Saat itu lahir aja belum, apalagi mendengar cerita. Tapi bisa menjelaskan tentu bukti bahwa dia itu mendapatkan wahyu. Ka'ana sami'ahu syahun wara' lima taqaddam, seakan-akan ya orang yang mendengarkan berita tentang itu ya, menjadi juga saksi di belakang apa yang telah terdahulu tadi. Jadi kita mendengar itu juga akan menyaksikan setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu. Wa huwa rajulun ummiyun la yaqra'u syai'an minal kutub, padahal dia itu seorang yang buta huruf. Wa huwa wawu di sini wawul haliyah namanya, maka padahal maknanya bukan dan. Padahal dia itu seorang ummi, seorang yang saat itu tidak kenal baca dan tulis, la yaqra'u syai'an minal kutub, tidak pernah membaca sedikit pun dari kitab-kitab. Nasha'a baina qaumin la ya'rifun syai'an min dzalik, dan dia pun tumbuh ya, Nabi Muhammad tumbuh di kalangan kaum yang tidak mengenal juga baca tulis, tidak mengenal sedikit pun dari baca tulis itu.
Wal makna dari itu tadi ma kunta minas syahidin wa ma kunta hadziran lidzalik, dan tidaklah kamu hadir untuk menyaksikan itu wahai Muhammad, walakinnallaha auhahu ilaika, tetapi Allah mewahyukannya kepadamu, litukhbirahum bitilkal mughayyabat, akan kau memberitahu mereka tentang hal-hal yang ghaib masa lalu itu. Berikutnya, walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur, ay walakinna khalaqna umaman wa ajyalan, akan tetapi kami telah menciptakan berbagai umat dan berbagai generasi. Ajyal itu jamak dari jil atau jail, generasi ya. Dan kami akan tetapi kami telah mendirikan umat-umat dan generasi-generasi min ba'di Musa, setelah Musa. Jadi jaraknya ribuan tahun antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Itu kok bisa cerita tentang itu ya. Apalagi dia buta huruf, nggak mungkin kecuali karena mendapatkan wahyu. Jadi bukti akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Fatatawala alaihimul zaman, dan sungguh sangat panjang, sangat jauh zaman antara Musa dan Muhammad itu. Watalatil fitrah, bukan fitrah, fatrah. Watalatil fatrah fanasau zikrullah, dan karena panjangnya al-fatrah itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Jadi fatrah antara Musa dan Muhammad namanya fatrah. Jadi apa bahasa Indonesia itu ya? Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada fatrah, tidak ada Rasul. Itu apa fatrah itu ya? Ya. Apalagi ini Nabi Musa, bukan jauh sebelum Nabi Isa. Ya. Jadi panjang itu. Fana saudzikrullah, mereka semua lupa akan ingat kepada Allah. Wa baddalu wa harrafus syara'i, dan mereka pun merubah-rubah atau mengganti-ganti. Dan wa harrafu itu merubah tadi itu syariat-syariat Nabi Musa maupun Nabi Isa. Fa arsalnaka ya Muhammad, kemudian kami utuslah engkau hai Muhammad, litujaddida amraddin, agar engkau memperbarui urusan agama. Itu jaddid. Nah, dan sebuah hadis menyatakan setiap 100 tahun Allah akan mengutus mujaddid atau membangkitkan mujaddid di antara umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Kalau sekarang Nabi Muhammad itu sudah bersekitar 1,5 abad, berapa? 15 abad ya. Berarti minimal sudah ada 15 mujaddid. Apa? Yang ke-15. 15. Nah ya, saya 15 rabat ya. Jadi kalau per 100 rendah menjadi berarti sudah 15 minimal itu. Ya. Ya. Oh Allah alam. Ya. Nah, intinya ada yang menyeru kepada kembali pada agama Allah dan benar, tidak menyimpang pada itu. Ya. Ya. Untuk Indonesia barangnya sekarang bisa aja seperti itu ya. Ya. Berikutnya qala Abu Su'ud
al makna walakinna khuliqna baina zamanika wa zamani Musa qurunan katsirah. Maknanya ya, kami telah menciptakan antara ya, zamanmu dan zaman Musa itu sekian abad, ya, sekian banyaknya abad. Kurun zamannya qarn itu abad. Fatamada alimul amr. Tamada itu semakin panjang, semakin beraneka ragam urusan. Fatghayyaratis syara'i wal ahkam, maka syariat pun berubah, karena kalau syariat itu memang sesuai dengan kondisi umatnya, hanya prinsipnya sama. Misalnya Pak, itu umat dulu ada puasa tapi jumlahnya mungkin beda. Sholat juga ada sholat, Nabi Isa juga sholat. Ya umur itu bizakati sholat, kan ada itu. Hanya mungkin formatnya berbeda dengan sholat sekarang, zakat sekarang. Wa ummiyat alimul amba, wa ummiyat alimul amba. Ini seakan-akan beritanya dibutakan, ummiyat itu. Nah, ini termasuk majas akli namanya ya, fa'ilnya bukan amba ya. Jadi artinya berita itu tentu tidak diketahui, sehingga fa'afaina ilaika, kemudian kami wahyukan berita tentang itu kepadamu hai Muhammad. Fa'udhifal mustadrik iktifa'an bidrikil mujib. Fa'udhifal mustadrik iktifa'an, maka dihapuskanlah orang-orang yang mengetahui itu iktifa'an, dan cukup dengan menyebutkan sesuatu yang mewajibkan itu. Jadi berita itu sebenarnya nggak bisa diketahui, tapi Allah sengaja memberitahukan itu melalui wahyu kepadamu. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan, wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan yatlu alaihim ayatuna. Ai wa ma kunta ya mukiman. Sawiyan itu maknanya mukiman, dan tidaklah kamu tinggal atau menetap ya, mukim ya, fi ahli Madyan, di tempat penduduknya negeri Madyan. Negeri Madyan itu adalah negerinya Nabi siapa itu? Syuaib, Nabi Syuaib ya. Ini yang ikut Yordania ini, ikut Yordania. Jadi timurnya Palestina, apa namanya? Timurnya Sungai Yordan. Jadi sekarang ikut Yordania. Kematian itu. Yang Nabi Syuaib, yang Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa kan diambil menantu Nabi Syuaib. Ya. Setelah membantu dua putrinya meminumkan gembalaannya ya. Kemudian diambil menantu itu ya, 8 tahun ya. Kemudian kalau lebih 10 tahun lebih baik kan gitu ya. Jadi bukan 8 sudah cukup juga ya. Ya yang jelas apa namanya itu mahar itu dalam syariat yang berupa ya
yang bernilai lah, yang bernilai ya. Ya. Nah itu kalau orang lain 8 tahun berapa bayarannya kira-kira ada nilainya ya. Ya. Apakah sekarang boleh apa enggak kira-kira seperti itu? Boleh. Ya saya kira boleh juga. Ya. Mengabdi apa? Anaknya direktur, bahannya bekerja. Ya. Anaknya kiai dulu juga gitu Pak ya. Ya. Jadi dulu sih ada ngenger ngenger kiai, kemudian itu mengerjakan sawahnya, merawat hasil sawahnya gitu loh ya. Itu kan bernilai juga. Ya. Ya wis tak rabekno mbek anakku kira-kira begitu. Dengan itu tuh sebenarnya boleh ya. Ya. Kalau seperti Nabi Musa itu, atau kiai dulu yang dibilang Ustaz tadi, berarti mahalnya yang menerima kiai dulu. Iya. Nah, kan mahar memang dikredit juga boleh kok ya. Jadi maharnya kemudian kan ya. Ya. Boleh, ya. Diutang boleh. Diutang. Nanti saya bayar nanti gitu boleh ya. Hanya masalahnya wajib kan ya. Jadi kalau ternyata bohong ya berarti tidak halal ya. Ya. Rasulullah sampai kalau nggak punya apa walau khotaman min hadid. Jadi kalau tidak punya uang ya. Apa? Ini tapi dari besi itu dari kawat gitu ya. Ya. Mahar itu akan masuk rukunnya nikah. Mahar. Masuk rukun apa enggak kira-kira? Syarat apa rukun itu ya? Yang rukun itu adalah 2 orang saksi. Kemudian ada wali, ada 2 mempelai. Saya kira itu Pak. Kalau enggak syarat sama saya itu ya. 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 Tapi harus ya. Ya. Mana tadi? Ya. Wa ma kunta ya muqiman, dan kamu memang tidak tinggal di Madian. Fata lama khabar Musa wa Syuaib. Ya kamu karena wahyu tadi tahu tentang beritanya Nabi Musa, beritanya Syuaib, berita kedua anak perempuannya Nabi Syuaib. Ya. Fatatlu dzalika ala ahli Makkah. Kemudian itu semua kau bacakan kepada penduduk Makkah. Berarti tidak mungkin tahu kecuali melalui wahyu. Taurat yang diturunkan kepada Musa itu tidak pernah ditulis ya? Lisan-lisan begitu. Ya. Ya mungkin ada awalnya mungkin tidak tertulis Pak. Tapi setelah itu juga tertulis juga. Ya. Karena zaman Nabi Muhammad saja mencari penulis kan susah kayaknya. Sekarang ya tidak. Mayoritasnya masih buta huruf. Ya, kalau zaman Nabi Musa tentu lebih lagi saya kira ya. Namun juga kalau melihat sejarah Mesir kuno misalnya, ternyata mereka juga mengenal tulisan-tulisan ala mereka ya. Huruf paku bahwa Indonesia menyebutnya itu ya. Mesir kuno tentu zamannya Nabi Musa atau sebelum Nabi Musa ya, kemudian saat itu ada juga kertas, tapi kertasnya itu terbuat dari hampir sama juga. Sekarang juga dari kayu juga itu kertas itu. Jadi kayu-kayu hutan yang tidak bisa dipakai untuk perkakas itu mungkin kecil itu dibikin bubur kalau sekarang nih ya.
Jadi bubur dari kayu itu kemudian dicetak jadi kertas. Nah di Mesir itu ada papirus namanya. Papirus saya punya. Sehingga papirus ya dari kayu itu kemudian dibuat kaligrafi ayat Al-Quran. Sekarang dari salah satu apa namanya ya, salah satu souvenir kalau ke Mesir itu bawa papirus itu. Nanti ada ya macam-macam, ada gambar Fir'aun, gambar seperti juga ada kaligrafi ayat Al-Quran. Tapi di atas kertas yang kertasnya asalnya dari kayu, kayu model lama. Kalau sekarang ini kan sudah baru ya. Jadi setelah dibikin bubur kayu itu kemudian dicetak jadi kertas itu. Nah, apa buburnya kayu apa namanya lupa saya itu ya. Saya tahu itu ketika saya waktu itu jadi ketua MUI Jawa Timur. Saya mengajak pengurus MUI Jawa Timur ke Singapura dan ke Malaysia saat itu. Nah, di Malaysia saat itu kita berjumpa dengan Datuk siapa namanya lupa ya. Pernah jadi Menteri Dalam Negeri itu. Tapi aslinya orang Aceh. Jadi kelahiran Aceh, warga negara Malaysia. Saat itu beliau menawarkan kepada kita untuk mencarikan lahan di Indonesia ya, yang minimal 1000 hektar. 1000 hektar. Saat itu Pak Imam Utama nggak sanggup di Jawa, nggak sanggup 1000 hektar. Saya sampaikan Pak Imam Utama nggak sanggup di Jawa itu, harus di luar Jawa. Gitu. Terus waktu MTQ di Kalteng Kalimantan Tengah, kalau saya waktu juga ketua Dewan Hakimnya, saya berjumpa dengan gubernurnya sana waktu itu. Kemudian saya ceritakan itu. Dia sanggup untuk mencarikan lahan yang minimalnya itu 1000 hektar. Dan saat itu apa namanya, dia siap untuk mengantarkan itu keliling, itu pakai helikopter ya. Jadi Datuk siapa Malaysia tadi sanggup punya ya. Kita laporkan ke sana dan ternyata cerita-cerita itu ternyata ya itu Pak, di samping mau tanami sawit waktu itu, waktu penebangan hutan itu kayu-kayu yang tidak bisa dipakai ini jadi besar itu juga bisa dijadikan bubur atau tadi buburnya kertas lalu dicetak jadi kertas. Sayang waktu itu ya, di Sumatera banyak sekali penjarahan illegal lodging gitu lihat. Illegal lodging kalau nggak salah itu masih zamannya Pak SBY nggak salah ya. Nah, sehingga Datuk terpaksa menunda itu nggak berani karena sekarang masih di Indonesia lagi banyak sekali illegal logging itu ya. Jadi pembalakan hutan itu enggak. Ya akhirnya sampai sekarang nggak jadi. Ya, saat itu kalau seandainya itu jadi itu biaya operasi MUI seluruh Indonesia itu bisa dibiayai itu dari itu waktu itu ya. Ini luar biasa kalau seandainya tidak gara-gara pembalakan secara liar bukan itu waktu itu lagi rame-ramenya itu ya. Ya semua tapi
tapi besar di Malaysia. Datuk siapa? Wah, lupa saya. Tapi waktu itu sudah nggak menjadi Menteri Dalam Negeri, tapi menjadi presidennya Universitas Internasional Kuala Lumpur itu. UII ya pokoknya. Itu apa? Universitas di Gombak di Kuala Lumpur. Kita berkunjung sana, diterima di sana. Jadi Muijati pernah saja ngelenjer waktu itu. Bapak orang ke Singapura dan juga ke Malaysia. Ya, kembali pada tadi. Ya. Jadi tadi kemungkinan saat itu ya akhirnya ditulis juga Taurat itu. Tapi kalau nggak ada tulisan kan, ya ceritanya sampai berikutnya dari mana nggak ada tulisan itu ya. Yang tulisannya dirubah, apalagi hafalan ya, mudah lagi dirubah ya, tidak ada bukti tertulis ya. Dalam surat Al-Qur'an ayat 30 itu kan waqala rasul ya rabbi inna qawmi Taqdir Al-Quran mahjura itu ya. Sekarang ini tulisannya banyak lengkap tapi nggak pernah ada yang baca. Banyak apa? Tulisannya lengkap, Al-Qur'annya lengkap tapi nggak ada yang nyentuh. Malah tulisannya nggak ada yang membaca. Tulisannya tidak ada yang baca. Oh. Jarang yang membaca malah. Oh. Ya. Jadi namanya Rasul pun sudah seakan memprediksi saat itu ya, meskipun berupa doa sebenarnya ya. Jadi Allah mengkhawatirkan kalau nanti akan meninggalkan apa ya. Dan ternyata saya meninggalkan, bahkan tidak hanya meninggalkan, tapi merusak isinya dengan tafsiran-tafsiran yang demikian rupa itu ya. Ya kan bahkan lebih daripada meninggalkan udah seperti itu ya. Ya. Sekarang ini kalau nggak pakai apa namanya istilah sekarang, asal lupa ya orang tua ini ya. Apa namanya istilah sekarang itu orang yang asal mualanya dari umat Kristen lah ya. Masya Allah, kok lupa ya. Apa? Yang Hermes saja, asalnya kan Hermes itu satu pendeta apa namanya, Tuhan-Tuhanan apa namanya. Jadi yang dianggap Hermes itu hermeneutik ya, muncul hermeneutik itu dari Hermes itu menurut kepercayaan Yunani kuno ya, itu penyambung lidah antara Tuhan apa nama istilahnya ya dengan Tuhan yang di langit gitu. Hermes itu yang akhirnya muncul hermeneutik itu. Sekarang tafsirnya kalau nggak pakai hermeneutik dianggap kuno, ketinggalan zaman ya, hermeneutik itu ya. Padahal prinsip-prinsip hermeneutik itu sangat bertentangan dengan Al-Quran ya. Sekarang ini di UIN mana IAIN itu kayaknya yang namanya hermeneutik itu luar biasa ya. Padahal prinsip dasarnya itu apa? Dalam hermeneutik itu teks itu harus diperlakukan sama. Tidak ada yang disakralkan. Nah, jadi artinya bahwa teksnya Al-Quran dengan teks Quran juga sama, diperlakukan sama, jangan dibedakan. Itu kan bertentangan sekali. Ya. Dan teks itu harus tunduk kepada penafsir. Nah. Dan lepas hubungan dengan
pembicara yang ngomong itu, yang menjadi teks. Dari teks itu misalnya dari Rasulullah misalnya, ya. Itu hubungan ini dengan Rasulullah sudah terputus. Sehingga hanya dengan kita dan kita, teks itu tunduk kepada kita penafsir. Itu kan bertentangan sekali dengan apa? Iya, memang di sana kan nggak kenal dosa ya. Jadi seperti itu. Prinsip-prinsip dasarnya itu kayaknya dilupakan. Luar biasa. Makanya sebenarnya yang anti hermeneutik itu luar biasa juga sebenarnya. Dulu tokoh yang keliling ke kampus-kampus UIN IAIN itu sekarang menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islam Indonesia itu, Adhian Husaini, ya. Terus satu lain sekarang dari Unida itu, ya Fahmi Jarkasi itu masuk kampus-kampus UIN Jakarta, UIN Jogja ya, memperkenalkan tentang prinsip-prinsip hermeneutik yang bertentangan itu. Jadi boleh katakan mulai sampai masuk kandang macan lah gitu ya. Tapi ternyata ya luar biasa ya. Tidak banyak mewarnai, masih kalah dengan warna yang pro hermeneutik. Ya. Saya kalau di Surabaya terkenal orang yang nggak mau hermeneutik gitu. di UIN Surabaya itu. Saya memang iya karena prinsip dasarnya seperti itu. Ya. Hah? Karena salah sekolahnya Apa? Karena apa penyebabnya Pak? Orang bisa rusak kayak gitu. Nggak dengar Pak. Penyebabnya apa Pak? Orang bisa sampai melenceng gitu. Ya, nggak salah mungkin dianggap ya pembaharu tadi. Karena tafsir klasik dianggap kuno dan sebagainya. Tidak kontekstual dengan perkembangan zaman. Tapi orang ilmu kan dari orientalis. Iya. Kenapa kita tidak terima? Nah ya itulah Pak. Ya. Bisa nerima ya. Dan kita kirim sarjana kita ke sana pisan ya, belajar ke sana ya. Padahal tuntunan Al-Qur'an itu kan in ja'akum fasiqun bin fatabayyanu. Ada informasi apapun tapi pemberi informasi orang fasik, check and recheck. Ini informasi tentang tafsir lah, itu informasi apapun itu tentang tafsir, bahkan bukan fasik, jelas-jelas memusuhi Islam kan seperti itu ya. Inilah buahnya Menteri Agama siapa namanya, Munawir Sadzali. Sadzali itu kan pengiriman sarjana itu untuk belajar studi Islam di dunia barat itu kan terutama dimulai dari beliau itu. Jadi belum malah dikirim kan. Dianggap studi Islam alasannya hanya metode studi Islam, metode belajar metodologis di Islam itu. Tapi dampaknya luar biasa sekarang akhirnya. Dan saya tahun berapa waktu itu ya, kalau nggak salah saya lulus itu tahun 89 S3 gitu. Kalau nggak salah tahun 90-nya itu. Saya pidato lustrum itu 5 tahunan di waktu Yayi Sunan Ampel. Pidato saya memang bertentangan dengan itu. Jadi Al-Quran eksak dan pasti
Al-Quran itu ya. Bahkan tafsir pun itu tidak semuanya relatif. Kalau tafsir yang menafsir Allah dan Rasul otomatis kan eksak juga. Itu saya sampaikan. Pak Munawwar Sadzali hadir waktu itu. Ya. Biasanya waktu sambutan itu Pak Munawwar Sadzali mesti mengomentari pidato Lustrum itu. Kecuali pidato saya nggak dikomentari. Karena bertentangan 180 derajat dengan pendapat beliau itu ya nggak komentari. Saat itu dosen-dosen YN itu ya apa ya pokoknya apa nggak takut kamu dipecat tuh umumnya itu pecat Menteri Agama ya. Sementara orang-orang yang dari ITS waktu itu siapa dokter dari ITS Pak Fuad Amsari dan sebagainya itu malah setuju dengan anu saya itu yang dari pengungsian umum itu ya. Kita malah mencari yang itu, kita yang orang eksakta itu mencari itu. Al-Quran mesti eksak. Jadi mereka datang dan saya saat itu sampai seperti juara apa namanya, juara badminton, sehingga saya malu waktu itu. Diangkat-angkat sama yang dari ITS dari UNER itu. Ya kan nggak enak sama menterinya ya. Jadi itulah jadi jariah apa jadi apanya Pak Munawwar Sadzali. Di Indonesia tokohnya Nokois Masjid. Di Indonesia tokohnya Nokois. Ya itu yang lebih muda Pak nanti. Muda ya. Kemudian Pak Harun Nasution itu. Harun Nasution itu yang tokoh pendiri se-Indonesia itu Pak Harun Nasution itu. Tapi aneh beliau itu kalau ininya seperti itu pikirannya, tapi masalah ibadah itu kayak orang sufi. Jadi kalau sholat itu Jumat tempatnya nggak pernah berubah katanya, pasti. Meskipun pikirannya juga cenderung ke sana, aneh itu. Ya dulu direktur Pasca itu semua Pak Harun. Jadi saya waktu itu hanya mewakili Pak Harun saja. Pasca pertama kan saya di Sunan Ampel itu. Jadi saya hanya mewakili Pak Harun saja sehingga direkturnya Pak Harun, itu hanya wakilnya saja. Dan Pak Harun keliling Indonesia itu memberi kuliah. Ya di Surabaya, Jogja, ya Medan, ya Padang, ya Makassar gitu. Ya. Dari satu sisi, nah itu tasawufnya luar biasa, tapi kok pikirannya enggak pikiran itu. Ya. Ada yang dari Barat, tetapi tetap tidak berubah itu ya Pak Rasidi siapa namanya itu? Mantan Menteri Agama juga dulu sama Pak Rasidi siapa namanya itu? Itu aneh ya. Termasuk Pak Amin Rais meskipun bukan bidang agama ya, tapi dia kan pendidikan Amerika ya. Tapi tidak larut di sana. Ya. Nah sekarang yang di Indonesia, bahkan di Turki waktu itu kan Pak Amin Abdullah, kemudian Pak siapa namanya satu lagi Komarudin Hidayat, itu lulusan Turki dokternya. Itu juga begitu. Pak Amin Abdullah menurut saya luar biasa, itu alumni Hontor juga. Kalau bicara seminar, kok bicara qala Allah, qala ta'ala, itu sudah enggak pantas katanya. Pantasnya hanya di masjid. Kan luar biasa itu. Itu pernah jadi rektor UIN Jogja itu. Jadi kalau
di forum seminar kok dasarnya Al-Quran itu ya, ketinggalan zaman. Masya Allah, kan luar biasa dia. Pak Zahra itu sampai ini, Pak Zahra itu ya kan S3-nya kuliah di Jogja. Itu Pak Amin sampai dia waktu itu gak lulus, gak patean Pak Zahra. Waktu itu kalau harus mengikuti pemikiran mereka semacam itu. Tapi akhirnya juga lulus juga ya. Luar biasa ya. Apa? Pak Amin Abdullah itu. Kenapa? Sama Ustaz Rahmat di Gontor enggak kelas kok. Enggak, jauh di bawah saya. Jauh di bawah. Enggak ketemu ya. Tapi waktu di Turki itu S3-nya kira-kira bersamaan dengan saya. Saya di Mesir, itu di Turki. Dan saya saat itu pada direktur itu muanggel saya sama direktur apa namanya pendidikan agama Islam. Dia juga S2-nya lulusan Kanada gitu kan. Zaini Mukhtarom namanya. Karena saya melihat diskriminatif ya. Yang di Turki itu 2 orang itu dapat rekomendasi dari yayasan apa nama itu yang dari Pak Harto tuh untuk memberikan beasiswa. Bukan Pancasila. Apa? Bukan. Ya, Super Smart ya itu ya. Yang 2 orang di Turki itu ya setiap tahun itu dapat beasiswa itu Super Smart itu $1.000 setiap tahunnya. Waktu saya ngajukan di Mesir itu ya, saya itu yang ngajukan logis saja lah, tapi coret itu semua. Kemudian terakhir ya rekomendasi 2.250.000 dianggap untuk program untuk studi S3 di Mesir. Sampai saya datangi ke rumahnya itu ya. Ini Bapak, ini kalau saya di Surabaya saja 2 tahun itu nggak cukup ya. Tapi tetap nggak mau merubah, heran juga saya. Kok diskriminasi sekali. Padahal kalau dia tuh berapapun Super Smart pasti memberi itu. Loh kok marah orang Kementerian Agama sendiri yang itu. Nah. Jadi karena rekomendasinya itu nggak mau merubah, ya akhirnya saya dapat hanya itu 2.250.000 biaya hidup dan studi S3 di Kairo. Masya Allah. Pemikiran seperti menggunakan jasa Al-Quran kalau di luar masjid itu kok dibiarkan terus berkembang, lama-lama kan bisa menyesatkan. Ya memang itu Pak ya. Mereka itu juga kerjasama dengan pemerintah setempat. Dan mereka itu biasanya yang dari barat itu ya, dalam membantu kita Indonesia ya, termasuk mempertanyakan kader mereka itu kok nggak diberi posisi gitu. Itu hebatnya mereka seperti itu. Jadi kader mereka yang lulus itu dimonitor oleh mereka. Ya, kemudian kok tidak mendapat posisi, ya, mereka minta kepada pemerintah kita agar itu diberi posisi. Itu mereka tuh sampai seperti itu. Dan nanti dikaitkan dengan bantuan.
Jadi kalau bantuan karena tidak bersih, bantuannya mungkin juga akan di stop dan sebagainya. Itu. Jadi memang sengaja di. Oh iya Pak, sengaja. Memang itu jaringan internasional itu memang seperti itu. Itu kalau tes TWK lulus. Hah? Kalau ikut tes TWK lulus. Ya pasti gitu. Pokoknya ya yang kembali pada ajaran Islam yang benar ya seperti yang sekarang ini, karena Taliban ini kan. Indonesia kan terpengaruh juga kan. Taliban juga anggap teroris dan sebagainya. Padahal sebenarnya demi rakyat Afghanistan dan sebagainya sudah berhasil mengusir Rusia dulu. Sekarang akhirnya mengusir Amerika dan sekutu kan kadang. Ya. Dan kembali ke sana. Saya tadi malam mendengar berita, Masya Allah, itu kayaknya ingin menggambarkan seperti penaklukan Mekah itu. Dia tidak mau perang, masuk dengan damai dan tidak balas dendam, dan langsung mengumumkan amnesti. Ya. Si Rasulullah waktu masuk Mekah kan begitu. Ya. Siapa yang masuk Al-Haram dijamin aman. Siapa yang masuk rumahnya ya Abu Sufyan dijamin aman. Tidak dibunuh. Ya. Sementara rakyat yang mungkin pendukung perintah yang lama itu pada takut dan lari. Sampai pagar bandara dinaiki itu. Terus mau rebut masuk pesawat. Beribu-ribu orang ini ya. Naik ke pesawat apa yang mungkin seperti itu. Ya. Padahal sekarang ternyata masuk dengan damai dan dia tidak akan bahkan menawarkan amnesti ya, pengampunan seperti saya teringat terus Masya Allah ketika Rasulullah masuk Mekah tidak ada yang bertumpah darah ya. Padahal sebelumnya seperti itu ya. Begitu masuk istana kan ada yang ngaji membaca ini tentang itu tentang idza ja'a nasrul wa fatah dan sebagainya itu. Masya Allah ya. Jadi selama ini selalu difitnah terus ya, sehingga akhirnya kita pun kena fitnah juga. Pokoknya yang ikut Afghanistan dianggap teroris semua dan sebagainya. Itu memang garapan mereka semua. Ya. Ya. Luar biasa yang anti Islam itu luar biasa. Aljazair itu melalui demokrasi kemudian yang memenangkan partai Islam langsung dunia internasional ikut terlibat, tidak sempat untuk berkuasa sudah di Aljazair. Di Mesir sempat berkuasa sebentar kan Mursi, tapi ternyata lewat menteri pertahanannya sengaja digulingkan demikian rupa. Apa? Menteri Pertahanan yang mengangkat Mursi. Iya, ya sekarang jadi presiden itu yang angkat Mursi itu, nunjuk dia jadi presiden. Yang membawa dibalik keberhasilan itu apa kira-kira? Presiden apa? Ya, keberhasilan untuk tentara Amerika sudah. Oh, ya saya kira gigihnya perlawanan itu, Pak. Dulu kan sebelumnya kan Rusia, komunis dulu. Itu berhasil juga kan saat itu. Saat itu memang Amerika memberikan bantuan senjata waktu itu. Gitu. Ternyata setelah itu Amerika masuk dengan sekutu malahan itu ya. Akhirnya juga justru menjajah bukan menolong lagi. Jadi karena dulu berkepentingan Amerika untuk mengusir Soviet yang saat itu. Setelah dia masuk, ya seperti itu.
Sekarang sudah kewalahan kan, kewalahan. Padahal biaya berapa? Mereka menerjunkan pasukan sekutu itu biayanya berapa? Akhirnya kan sambat juga. Dan ternyata tidak mengendor perlawanan itu. Perlawanan nggak pernah surut. Ya. Kita sendiri bisa merdeka karena perlawanan kita kan yang luar biasa. Akhirnya mereka pun harus. Dan memang sejarah Afghanistan itu kan dari dulu seperti itu. Nggak pernah ada penjajah yang bisa bertahan lama di bumi Afghanistan itu. Kalau kita kan menah lama 350 tahun. Di sana gigihnya perlawanan luar biasa. Padahal tanahnya tandus. Apa? Tanahnya tandus. Iya, tanahnya tandus ya. Cuma minyaknya yang Apa? Banyak apa? minyak. Oh, nggak tahu Allah. Minyak ya nggak terkenal juga ya. Yang banyak itu Iran. Kalau Afghanistan sampai sekarang belum menjadi produsen minyak. Ya, baik, sampai mana nih tadi? Baik, tadi terjemahannya belum dibaca Pak tadi Pak ya. Sampai terakhir nih ya, bentar, sampai akhir ayat dulu lah ya. Dong ya. Makuda bijan tur nanti ya. Sampai ayat 45 ya. 45. Tuh bijan bentuk sebelum itu. Wa tulun ala ahli Makkah walakinna kunna mursilin. Walakinna kunna mursilin ya. Ai walakinna akan tetapi kami arsalnaka, kami utus kamu fi ahli Makkah, di tengah-tengah penduduk Makkah. Wa akhbarnaka bitilkal akhbar, dan kami beritahukan kepadamu berita-berita tentang itu. Walau ladzalik lama alimtah, tanpa itu, maksudnya tanpa wahyu kami tentang berita itu, tentu kamu tidak tahu. Ya. Satu ayat lagi ya. Wa ma kunta bijanibit tur idh nadaina. Ai wa ma kunta aidan bijanib jabal tur. Dan kamu pun tidak berada di samping gunung Tur waktu nidaina li Musa wa taklimina iya, waktu kami meru Musa dan kami berbicara kepada Nabi Musa di samping gunung Tur itu. Walakin rahmatan mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika. Tetapi lam tusyahid syai'an min akhbar wa qisal anbiya, kamu belum pernah menyaksikan sedikit pun. Syai'an ini menunjukkan sedikit ya. Kamu tidak menyaksikan sedikit pun dari berita dan kisah para nabi. Walakinna auhaynaha ilaika, akan tetapi kami mewahyukan hal itu kepadamu. Wa qasasnaha alaika, dan kami kisahkan kepadamu rahmatan min rabbik, karena rahmat Allah tu, rahmat Tuhanmu kepadamu, litukhawwifa qauman, agar engkau memberikan berita yang menakutkan, ma ja'ahum rasulun qablaka ya Muhammad, yaitu kaum Mekah, penduduk Mekah yang belum pernah diutus oleh seorang rasul sebelummu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rasul pertama dan sekaligus terakhir yang pernah diutus ke negeri Mekah itu. La'allahum yatadzakkarun, Allahum yatta'izun, mudah-mudahan atau dengan harapan mereka bisa mengambil pelajaran, mengambil mau'izah bima ji'tahum bihi,
dengan apa yang kau datangkan atau yang kau bawa kepada mereka minal ayatil bayinat, dari ayat-ayat yang sangat jelas. Fayadkhulu fi dinika, sehingga mereka mau masuk kepada agamamu. Qala al-mufassirun, para pakar tafsir berpendapat al-murad bil qaum, yang dimaksud dengan kaum di sini adalah alladzina kanu fi zamanil fatrah baina Isa wa Muhammad, yaitu orang-orang yang berada di zaman antara fatrah, ya, antara zaman kosongan tidak ada Rasul, yaitu antara wafatnya Nabi Isa dengan diutusnya. Jadi kaum saat itu namanya pada masa fatrah, ya, masa kosongan Rasul. Wahya nahwun min sittu mi'ati sanah, yaitu kurang lebih sekitar 600 tahun, ya. Sittu mi'ah sanah, ya. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ya. Ini 600 tahun antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, kaum yang antara kedua ini disebut masa fatrah, yang semacam itu, ya. Jadi yang dimaksud kaum di sini, kaum itu, ya, mereka belum pernah mendengar cerita itu, tapi kamu bisa langsung menceritakan semuanya, dan itu bukti bahwa tidak mungkin kamu tahu itu kecuali dapat wahyu. Dan sekarang membuktikan bahwa seorang nabi, ya. Apalagi Muhammad seawal dengan buta huruf, tidak pernah bisa membaca. Nabinya dengan, kalau nggak salah ini penafsiran dari siapa namanya, orang Iran, tapi bukan Tabatabai, siapa namanya, ya, lupa saya, bahwa ummi itu betul maknanya untuk Muhammad pada awal kenabian, ya. Jadi ummi itu maknanya dulu dikenal orang buta huruf atau umat yang belum pernah diutus kepada mereka seorang nabi, itu juga ummi juga. Nah, Muhammad dua-duanya pernah mengalami itu, tapi setelah menjadi nabi dan rasul sudah tidak ummi dalam makna itu, tapi ummi maknanya adalah yang sangat mencintai umatnya. Jadi dari kata ummatun, ummatani, ummi. Di Mekah menjadi Makkawi, Madinah menjadi Madani, Indonesia menjadi Indonesiun. Jadi Nabi yang sangat menyayangi umatnya, ya. Bahkan Allah sendiri sampai memujinya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman sifatnya sama dengan sifat rauf dan rahim. Itu kan sifatnya Allah, Asmaul Husna, kan. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah sebagai Nabi yang rauf, bil mu'minin raufur rahim, sejajar dengan sifatnya Allah, kan luar biasa itu, ya. Ya. Yang oleh karena maka ketika beliau akan wafat, maka yang disebut bukan anak-anaknya, ya, tapi ummati, 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 as-salah, as-salah. Jadi Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Sampai yang kafir pun, yang kafir disuapkan hidayah, kan, ya. Ketika dilempari batu oleh penduduk Taif, keadaan terluka, dan Jibril pun datang untuk menawarkan, apa tawarannya? Mengangkat gunung Taif dijatuhkan kepada mereka. Jawab beliau tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah berikan hidayah kepada untuk Taif ini, kaumku, umatku ini, karena mereka berbuat karena mereka belum tahu. Fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau kau berhidayah pasti tidak akan melakukan itu. Ya, mestinya orang terluka, terjepit diberi tawaran itu biasanya kan, oh habis itu ya Allah, kapan kapokmu, kapan jalan begitu kan. Tapi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Yai, kenapa umat Islam itu tidak bisa bersatu? Ya. Sejak Rasulullah meninggal terus kan geger terus. Ya, itulah yang doa, 3 doa Rasul, yang satu itu yang tidak dikabulkan. Apa doanya? Satu, minta agar umatku tidak binasa karena bencana. Yang kedua, tidak binasa karena karena musuh dari luar. Itu dikabulkan. Satu ini tidak, yaitu apa? Agar umatku itu tidak saling apa? Saling ya saling menjegal, saling musuh dan lain sebagainya itu. Ini yang tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Yang ini. Karena itu PR-nya kita. PR-nya kita, dan itu resepnya sudah diberi, yaitu ini. Yang penting mereka bersatu kepada ini, itu akan terwujud. Nah, ini menjadi PR kita. Setelah Abu Bakar, Umar pun terbunuh. Ya. Utsman terbunuh. Sayyidina Ali terbunuh. Sayyidina Husain. Pembunuhan berada. Ya. Ya itulah ya. Karena sebenarnya Khawarij juga karena ini yang bunuh kan Khawarij. Ya. Jadi apa namanya? Tapi Khawarij yang sudah benar-benar dipengaruhi oleh pihak lain. Ya. Apa? Oh iya. Hari ini Tasu'a. Ya. Tasu'a itu ternyata yaitu, jadi Rasul dulu belum sempat puasa Tasu'a. Ya. Rasulullah, para sahabat dulu ya sudah mengajarkan puasa sunnah Asyura-nya. Ternyata waktu hijrah ke kota Madinah itu orang Yahudi juga merayakan ini, berpuasa juga untuk bulan 10 Asyura itu. Kemudian Rasul menjawab, kami lebih berhak kan untuk itu. Namun kan Rasul juga melarang kita untuk tasabuh dengan orang lain kan ya. Itu melarang kita. Maka Rasul pun tahun depan kita akan sama mulai tidak hanya Asyura tetapi tambah 1 Tasu'a. Tasu'a itu 9. Ternyata sebelum tahun datang Rasulullah wafat. Jadi kisahnya seperti itu. Sehingga ini menjadi kuat karena apa? Karena Rasulullah memang sudah memerintahkan untuk tambah 1, yaitu 9 untuk tidak tasabuh dengan Yahudi tadi. Ya. Jadi disunahkan puasa 9 dan 10. Ya. Bapak ada puasa hari ini? Lupa ya. Lah kalau belum sarapan boleh terus. Ya. Kalau ada sebelum tanggal 10 dan sesudah tanggal 10 itu bagaimana? Sebelum apa? Sebelum tanggal 10 berarti tanggal 9. Dan sesudah tanggal 10 ada yang
Ada yang tanggal 11? Ya. Memang ada riwayat juga memang 3 hari, memang ada 2 hari, 3 hari, memang ada seperti itu. Namun tidak kuat di dalamnya, tidak kuat ya. Jadi yang lebih kuat adalah itu Tasu'a dan Asyura saja ya. Namun Asyura ini juga di kalangan Syiah ini juga menjadi hari besar juga. Asyura itu apa menurut mereka? Hah? Bukan terbunuhnya Husain, Sayyidina Husain itu. Dan dulu di Irak, di Lebanon ya, di Iran tentunya ya. Pada Asyura itu 10 itu ada ya, apa namanya ya, perayaan, kemudian ada regu tertentu ya, yang itu kayaknya ingin menebus dosa, yaitu apa, pasukan tertentu itu dengan bacok kepala Pak garis itu. Ya mesti sakit juga Pak. Tapi itu dianggap mereka kalau seandainya mereka sampai mati karena itu mati syahid. Karena itu seakan penebusan dosa ketika Sayyidina Husain itu ya kan diundang ke Irak waktu itu Pak. Diundang Irak, ternyata dibantai oleh Muawiyah. Bukan Muawiyah, sudah anaknya. Ya, Yazid ibnu Muawiyah yang saat itu masih anak-anak, itu masih ABG kira-kira begitu ya. Tapi panglimanya apa namanya Yazid ini namanya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi ini yang membantai Sayyidina Husain itu. Nah, sehingga ya, mereka tadi itu baca tadi kok kalau sampai nggak matinya mati syahid ya. Meskipun pemerintah sudah melarang tapi masih ada aja seperti itu ya. Itu Asyura juga ya. Kemudian kalau saya pengalaman saya di Iran ya 2 kali ke Iran itu ya. Setiap masjid itu Pak, itu di pojoknya saya itu ada semacam talam besar itu ya. Di talam itu disiapkan seperti biji karambol. Biji karambol itu diambil dari tanah Karbala, dipres gitu. Nah, ternyata itu untuk sujud. Jadi sujud itu kena itu dalam rangka tadi kaitannya dengan itu ya. Jadi Asyura juga itu ya. Ini di kalangan Yahudi juga ada seperti itu, yaitu yang dikenal dengan dinding ratapan. Dinding ratapan itu dibaliknya Masjid Aqsa, di balik Masjid Aqsa sampai bus pun kan datang itu kan ikut juga dulu, pakai topi yang sedikit itu nangis di situ. Itu juga maunya menebus dosanya ya pendahulu mereka kok apa Yerusalem atau Kudus ya kok apa namanya Muqaddas ya, Baitul Muqaddas kalau kita Baitul Maqdis kalau kita ya, Maqdis itu kok diberikan kepada orang Islam. Perbuatan salah pendahulu mereka yang mereka harus meratapi itu dari ibadah itu ya. Jadi mirip-mirip juga ya, dengan itu ya. Jadi aneh ya. Pada
penampilan saja jangan sampai tasabuh, apalagi kok masalah ritual. Seharusnya tidak boleh sama sekali kita mengikuti mereka. Baik, saya ini Bapak sekalian, kajian kita hari ini tentu Allah alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bisyarrika wan nar. Waqfina bihalalika min haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fadli amman siwak. Wa adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa jami'al maradi wat ta'un wal fitnati ma la yaksu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah bila taufiq hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.